Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini kacangki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayunatul Lutfia dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Jember. Di sebelah saya ada aktivis muda yang begitu cantik. Saya kerap memanggilnya dengan Komandan Ira. Dan kebetulan dia ini sedang menjabat sebagai pengurus wilayah IPPNU Jawa Timur. Sebelumnya sedikit perkenalan dong Komandan Ira kepada pemirsa. Perkenalkan, nama saya Irawati Azizah dan sekarang sudah menjadi pengurus di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Lembaga Kopelajar Putri, yaitu lembaga kepanduan khusus untuk pelajar putri di Jawa Timur, dan posisinya sebagai wakil komandan di Divisi Pendidikan dan juga Pelatihan. Oke. Di sini saya memiliki 5 pertanyaan nih, khususnya di organisasi, terutama di IPPNU lah. Kita kan sebagai pelajar dan pemuda, kita juga sebagai mahasiswa. Di sini saya punya 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa sih Anda memilih organisasi ini? Karena sebetulnya kan organisasi itu banyak. Kenapa memilih IPPNU? Kenapa memilih IPPNU? Sebenarnya kalau membahas tentang kepemudaan ya teman-teman, jadi saya itu juga mahasiswa masih mahasiswa aktif. Jadi kalau di dunia perkampusan kan kita masih terwadahi dengan organisasi di dalam kampus, baik itu HMJ atau BEM itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya saya juga aktif di organisasi di dalam kampus itu. Tapi kenapa saya memilih IPPNU? Karena menurut saya IPPNU itu cakupannya lebih luas. Karena kalau di dalam kampus itu kan cakupannya anak kampus sendiri, lingkupnya anak kampus sendiri. Tapi kalau di IPPNU sasarannya adalah pelajar. Gitu. Dan sektor pelajar itu hal yang penting untuk digarap gitu. Apalagi untuk anak-anak muda sendiri yang harusnya concern di bidang pendidikan gitu sih. Udah lama nggak sih dan bergabung di organisasi ini? Gabung itu awal mula di tahun 2015. Cukup lama berarti. 2015 ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda membagi waktu antara organisasi dan kuliah? Karena organisasinya bukan organisasi di dalam kampus, jelas punya kegiatan yang yang kontras pasti. Jam kuliah ada kegiatan di organisasi luar organisasi. Gimana caranya manajemen waktu sih, manajemen diri. Makanya ini yang menjadi penting sering banget ketika ngisi materi juga untuk teman-teman di IPPNU, bahwa manajemen itu penting gitu. Manajemen diri kita sendiri, manajemen waktu, dan juga manajemen hal yang lain itu perlu di manage gitu. Nah, salah satunya ketika kita menjadi aktivis, ketika kita menyetujui untuk menyebut diri kita aktivis, artinya kita juga aktif tapi juga nggak boleh lupa sama akademisnya gitu. Karena akademis itu juga penting gitu. Aktivis tapi nggak berintelektual kan ya. Oke, dan sebelum lanjut di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku punya game nih, dan ini ada 2 pertanyaan yang harus dipilih salah satunya. Satu jawaban aja. Oke. Pilih kerja atau lanjut S2? Lanjut S2. Oke, yang kedua, pilih diskusi atau ngopi? Diskusi. Rela gak pulang demi organisasi atau pulang ambil uang makan? Apa yang pertama? Rela gak pulang demi organisasi atau pulang ambil uang makan? Aduh, nanti dikira munafik ya kalau gak punya uang itu gak pulang. Yakin ikut organisasi relain gak pulang. Yang relate aja lah, yang nomor 2. Oke, berarti pulang diambil uang makan dong. Oke, yang selanjutnya, lulus tepat waktu atau lulus lama banyak pengalaman? Lulus tepat waktu. Baca buku atau ikut seminar? Baca buku. Menteri Sosial atau DPR? Menteri Sosial. Instagram atau Twitter? Instagram. Punya banyak teman tapi jauh dari orang tua atau sedikit teman tapi berkualitas dan sefrekuensi? Punya banyak teman. nomor 2. Oke, sosial media atau dunia nyata? Dunia nyata.
Dan yang terakhir, ngumpulin tugas mepet waktu atau ngerjain jauh-jauh hari. Mepet waktu. Oh, sama. Nah, Untuk ngomong masalah kontras nih, Dan, pernah nggak sih antara organisasi yang Anda pilih ini dengan waktu kuliah itu sangat crash, dan mana dulu yang Anda pilih? Crash dalam waktu ya, dalam Iya. pelaksanaan jelas pasti ada. Cara memilihnya karena aku merasa bahwa kuliah adalah kewajiban, belajar adalah kewajiban karena aku adalah pelajar, tugas utamaku adalah kuliah, belajar dulu, organisasi itu pelengkap untuk menunjang kita semakin bisa mengaktualisasi diri. Jadi selalu bilang sih sama teman-teman kalau ada kuliah gitu, dan teman-teman pasti paham itu kalau ya tetap kewajiban kita tetap menjadi pelajar dan belajar dulu. Jadi untuk kuliah masih nomor 1. Berarti diwakilkan dong. Di lapangan, di Iya, di kegiatan lapangan. jelas seperti itu. Oke, masuk di soal pertanyaan ketiga. Apa yang Anda lakukan saat Anda memiliki suatu masalah, baik internal maupun eksternal? Internal dalam diri sendiri. Iya, internal dalam diri sendiri. Kalau punya masalah internal diri sendiri apa ya contohnya kalau internal diri sendiri itu? Atau beban pikiran mungkin? Beban kampus kali ya, Iya, beban beban. kampus, tugas yang menumpuk, Iya. terus dengan kegiatan yang banyak, terus balance-nya seperti apa, itu kan beban intern ya, berarti saya yang harus menyelesaikan. Gimana menyelesaikan? Saya tuh adalah salah satu orang yang nggak mengejar nilai sih sebenarnya, karena aku di kampus aku itu jurusannya pendidikan luar sekolah, jurusannya PLS, dan ada satu ini sedikit cerita. Jadi ada satu mata kuliah yang mata kuliahnya itu pendidikan kritis. Nah, di pendidikan kritis itu kita bedah tokoh pendidikan, tokoh luar negeri, itu ada Paulo Freire sama Ivan Illich. Terus kalau di Indonesia kita bedah tokoh Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan. Bapak pendidikan. Nah, yang paling menarik dalam kuliah itu, dalam matkul itu, kita direfleksikan sebenarnya kuliah itu untuk apa sih gitu. Sama dosen saya ditanyain, kalian di sini tuh duduk di sini tuh sebenarnya nyari apa gitu. Jangan bilang kalian mencari ilmu gitu, karena itu bohong. Jelas kalian nggak mencari ilmu, karena kalau kalian niat yang mencari ilmu di mana aja itu bisa sebenarnya. Nggak perlu duduk di kampus, nggak perlu duduk di kampus dengerin saya berbicara, itu nggak perlu gitu. Kalau kalian niatnya mencari ilmu, dimanapun itu ilmu isinya. Jadi akui aja kalau kalian di sini itu sebenarnya nyari ijazah gitu. Nyari ijazah untuk kalian melamar kerja nantinya gitu. Pasti. Jadi seakan-akan kayak selama ini kita tuh terkungkung dengan nilai gitu. Nah, itu yang menjadikan iya ya, ngapain ya aku sekarang sekolah di sini gitu. Ngapain saya sekarang duduk di sini gitu. Jadi bukan setelah mendapatkan mata kuliah itu jadi kayak nggak oriented sama harus ani nih, yang nilainya harus ani, harus dapat bagus sih, nggak. Berarti oriented nilai seperti bukan itu. jadi patokan. Bukan jadi patokan. Yang penting aku tahu apa teori yang dibahas dalam mata kuliah itu. Urusan apa ya, tugas itu nggak melulu mengejar tentang nilai sebenarnya gitu. Jadi aku lebih memilih untuk ya tetap mengerjakan tugas, ya bukan berarti terus aku nggak mau mengerjakan tugas karena nggak mengejar nilai. Tetap dilakukan syarat kuliah kan, ada tugas terus kehadiran kayak gitu, itu tetap dipenuhi, tapi nggak orientednya nggak ke nilai gitu sih. Oke, masuk di soal nomor 4. Pernah tidak merasakan bahwa gabung di organisasi itu sangat sulit sekali? Lalu siapa orang yang paling memotivasi Anda? Gabung di organisasi sangat sulit sebenarnya. Kalau untungnya IPPNU ya yang saya pilih, jadi gabung di IPPNU itu gampang. Gampang sekali, benar. Makesta dulu. Ya sama aja, tingkatannya kan tinggi. Makesta. Jadi aku dulu mungkin karena ketertarikan diri sendiri. Jadi basicnya aku itu suka yang dunia alam sebenarnya. Jadi alasan kenapa aku ikut IPPNU dulu itu karena pamflet. Jadi awalnya masuknya nggak dari Makesta dulu, aku dari Diklatama. Awalnya masuknya dari Diklatama, dan dari Diklatama itu pamfletnya Diklatama itu kayak gambar rappling, Gambar gitu. alam. Gambar cowok yang lagi rappling gitu loh. Jadi bayanganku adalah kalau Diklatama berarti nanti Pasti sama alam-alam gitu. Jadi kayak seru nih ikut gini, akhirnya ikut. Ternyata waktu diklat nggak ada. Cuma lebih ke materi-materi lapangan, tapi nggak langsung praktek langsung rappling gitu, nggak praktek seperti itu. Jadi
kalau merasa sulit gabung di organisasi jelas enggak di IPPNU. Justru ketika ikut karena ketertarikan awalnya ketertarikan karena awal mula pamfletnya itu, tapi ketika udah terjun di organisasinya asik juga kok sebenarnya. Siapa sih yang memotivasi? Berarti dari diri sendiri, nggak ada motivasi. Soalnya kan banyak nih pemuda, apalagi mahasiswa baru itu kan sangat wow sekali ya, ketika ayo ikut ini deh, itu pasti oh iya deh aku ikut itu gitu. Ikut cutting nah iya ikut cutting. Jadi siapa yang memotivasi? Sebenarnya aku pernah ikut kajian filsafat, jadi pernah ikut kajian gitu, dan di situ juga ada yang bertanya, Pak, kenapa sih saya menjadi orang yang pemalas? Caranya untuk jadi nggak pemalas itu seperti apa? Gitu. Akhirnya bapaknya jawab, ya jawabannya jangan pemalas. Jadi gimana caranya untuk tidak pemalas? Jawabannya ya jangan pemalas gitu. Jadi yang menggerakkan diri kita itu sepenuhnya diri kita sendiri gitu. Yang punya kendali diri kita sendiri. Pun juga masuk kepada motivasi tadi. Sebenarnya seberapa sering sih kita mau lihat video motivasi, ikut kegiatan motivasi, kalau hati kita nggak tergerak, saya rasa nggak akan melakukan tindakan apapun gitu. Jadi motivasi itu adanya di diri kita masing-masing. Sangat menarik sekali ya pemirsa, karena bahasanya kita sekarang adalah organisasi, dan organisasinya di ranah pemuda, dan kita juga statusnya sebagai mahasiswa. Sebelumnya Komandan Ira ini merupakan mahasiswa yang sekarang kuliah di mana? UNESA Surabaya. Oke, untuk yang soal terakhir nih, boleh bagi tips dong bagi teman-teman, bagi pelajar juga, bagaimana cara menjadi pemuda yang aktif di organisasi. Oke, menjadi pemuda yang aktif di organisasi, berarti sektornya organisasi apapun gitu ya? Apapun. Oke. Kenapa, pertama yang kepengen saya luruskan adalah kenapa kita harus menjadi pemuda yang aktif dulu. Kenapa, nanti urusan organisasinya apa baru dipilih nanti. Kenapa kita harus menjadi pemuda yang aktif? Karena 10 tahun, 15 tahun kemudian yang menggantikan mereka yang duduk di DPR, mereka yang duduk di kursi lembaga ya, seperti itu di pemerintahan, itu juga pasti kita yang akan menggantikan gitu. Dan gerakan kita saat ini itu menentukan apa yang akan terjadi di Indonesia di 10 atau 15 tahun ke depan gitu. Itu yang menjadi penting. Kita pemuda itu harus sadar bahwa perlu untuk melakukan gerakan, terutama untuk diri kita sendiri, untuk mempush diri kita sendiri untuk aktif. Aktif itu terserah ya sektornya, entah kalian mau memilih aktif di bidang organisasi. Kalau misalkan ada nih nggak ada kan kepribadian orang berbeda. Ada yang nggak suka organisasi tapi dia memilih untuk ikut lomba-lomba, misalkan lebih ke mengaktualisasi dirinya itu melalui lomba-lomba dan lain sebagainya, itu juga bisa. Jadi teman-teman tuh punya kebebasan untuk mengaktualisasi diri. Yang penting jangan pulang kuliah masih tak kupu-kupu ini maksudnya. Dan itu yang sering diketahui sama teman-teman. Sebenarnya pulang kuliah juga nggak ada ceritanya gitu. Dan kita tuh setiap menit, detik dan jam kita itu kita mencetak sejarah gitu. Di menit-menit yang kita lalui itu mencetak sejarah, dan pastikan menit yang kalian lalui itu ada sejarah yang akan diceritakan soalnya nanti gitu. Itu sih tipsnya, harus aktif dulu. Nah, urusan organisasi atau mau ikut lomba-lomba, aktualisasi dirinya ya terserah kepada teman-teman. Minatnya kemana sih sebenarnya aku bisanya ke ranah mana, passionku di mana. Nah itu baru yang namanya menganalisis diri. Jadi dianalisis nih diri sendiri. Jangan hanya menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri juga harus mau. Kebanyakan kita kan seperti itu ya, menilai orang lain, wah kamu itu gini, tapi kita lupa untuk peduli dengan diri kita sendiri. Mau kita apa sih sebenarnya? Terus masa depan kita 5 tahun ke depan saya mau apa sih sebenarnya? Terus apa yang ingin saya lakukan? Kuliah ini ingin saya bentuk cerita seperti apa ini? Itu yang kita lupa untuk pikirkan gitu. Jadi kita punya kebebasan luas untuk mengendalikan diri kita, mau jadi apa. Jadi ya gunakan masa muda kita sebelum masa tua itu akan datang. Oke, terakhir nih Nan, ada nggak sih satu tokoh yang menjadi contoh kepribadian buat Komandan Ira sendiri? Satu tokoh yang maksudnya yang aku suka banget gitu ya. Siapa ya? Satu tokoh mungkin Kartini ya.
Jadi sebenarnya terakhir kemarin ini, bulan-bulan kemarin itu habis baca buku Kartini juga. Dan kebetulan hari ini 21 Hari ini. Maret. Iya. 21 April. 21 April. Hari Kartini juga. Jadi kemarin sempat membaca bukunya Kartini, dan sebenarnya pola pikirnya Kartini itu yang harus ditanamkan kepada pelajar-pelajar sampai detik ini. Jadi apa ya, gagasannya Kartini itu relate banget sampai anak cucunya sampai detik ini tuh, gagasan itu tuh harus tetap dikembangkan gitu. Dan hari ini teman-teman kita, cewek-cewek terutama, yang aku lihat ya pagi ini story-nya Selamat Hari Kartini, Selamat Hari Kartini. Tapi yang ingin saya tanyakan pertama adalah, kalian tahu nggak sih kenapa Hari Kartini itu diperingati gitu loh? Kalian nggak tahu dulu kenapa ya kok Hari Kartini itu harus diperingati? Kenapa kok ada hari khusus untuk memperingati Hari Kartini? Maksudnya apa gitu? Jangan hanya sekedar oke, Selamat Hari Kartini teman-teman, Selamat Hari Kartini, tapi esensinya nggak tahu. Gitu. Coba cari tahu dulu. Kira-kira kenapa ya Hari Kartini harus diperingati dan dikasih hari khusus di tanggal 21 Maret? Karena yang saya tahu dari buku yang telah saya baca, Kartini itu adalah perempuan yang lahir di keluarga bangsawan. Jadi dia tuh anak bupati dulu itu. Cuman dia tuh nggak suka dengan label yang disematkan ke dirinya. Jadi kalau jadi anak bangsawan itu ada sebutan Raden Ajeng kan, Raden Ajeng Kartini gitu. Nah dia nggak mau dipanggil Raden Ajeng. Jadi bukunya yang saya baca itu panggil aku Kartini saja. Jadi dia maunya dipanggil Kartini saja, aku nggak usah Raden Ajeng. Karena dengan adanya sematan nama itu kayak ada pembeda antara kaum bangsawan, kaum pribumi gitu. Dan itu yang ditolak sama Kartini terhadap dirinya yang pertama. Lalu yang kedua, dia tuh nggak setuju sama perempuan yang nikah muda. Jadi zaman dulu itu nikah muda itu aduh banyak ya. Saya rasa sampai detik ini masih ada nikah dini, dan saya rasa itu masih relate banget untuk kita ketahui bahwa ibu kita Kartini itu menolak itu gitu. Dan seharusnya pemuda-pemuda terutama perempuan yang menggalakkan Hari Kartini, ya ayo kita hindari pernikahan dini gitu. Kenapa? Karena dulu itu di zamannya Kartini, setiap perempuan itu di usia 10 tahun dia itu masuk ke pingitan itu di dalam bilik atau kamar atau di rumahnya aja. Jadi nggak boleh keluar rumah gitu. Jadi cuman ada di rumah, di dapur kamar gitu. Cuman berkutatnya di daerah situ. Dan setelah dia melewati usia 10 tahun itu ya, terus ada orang yang meminang, baru dia langsung menikah gitu. Jadi nggak tahu apa perempuan itu langsung dinikahkan, itu ada dulu gitu. Nah hal itu yang ditolak sama Kartini. Kenapa perempuan harus dipingit, habis itu ada orang yang melamar langsung dinikahkan tanpa melihat psikologisnya siap atau tidak, terus dia suka atau tidak dengan calon prianya ya gitu. Dan itu mungkin memang sekarang itu nggak ada pingitan ya kalau sekarang, tapi pernikahan dininya itu masih ada. Nah kalau orang tua kita masih membudayakan pernikahan dini, seenggaknya kita nih sebagai anak pelajar, anak muda, mengarahkan lah bahwa nggak mau dah bu, nggak mau nikah dini dulu, aku mau sekolah dulu, aku mau belajar dulu ya gitu. Nah itu yang menginspirasi dari Ibu Kartini yang menurut saya harus diperjuangkan bersama-sama untuk perempuan di Indonesia gitu. Oke, sangat menarik sekali ya pemirsa, karena nggak akan ada habisnya kalau kita bahas organisasi, apalagi kita sebagai pemuda. Kemarin mau lulus nggak nih ya, mau skripsi? Harus tepat waktu. Harus tepat waktu pastinya, karena kejar-kejar. Iya dong. Karena cita-cita juga harus diraih. Mungkin hanya itu komandan, saya terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan saya menjadi narasumber saya di pagi hari ini. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.